siang, rekan Korsopamar melaporkan KM Corona akan sebuah tujuh Jepang mencoba tadi. Ini kopi kan? Indonesian Coast Guard Polo. This is Hanang Coast Guard answer. Yes, sir. Please move away and go back to your territory, sir. No. It's 10 year call to your port bar. Selamat datang kembali di Indonesia kepada Perdana Menteri Kishida. Suatu kehormatan bagi saya menerima kunjungan yang mulia dan saya menyambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Militer 62, channel yang membahas tentang militer, pertahanan, keamanan, dan konstelasi politik dunia. Jepang sebagai saudara tua Indonesia sekaligus sekutu Amerika Serikat sepertinya memang mendapat tugas Amerika untuk ikut membendung agresivitas Cina di Laut Cina Selatan. Namun bisa juga Jepang mengambil inisiatif sendiri. Bagaimanapun Jepang dan Indonesia senasib sepenanggungan atas klaim Nine Dash Line China yang sangat mirip dan sangat dekat dengan Pulau Senkaku alias Diaoyou yang disengketakan Cina dan Jepang. Bantuan negara Jepang yang pertama 30 November 2007, pemerintah Jepang menghibahkan 3 unit kapal patroli ke perairan di bawah Kepolisian Republik Indonesia yang masing-masing diberi nama kapal patroli Anis Madu dengan nomor lambung 649, KP Hayabusa 648, dan KP Taka 640. Yang kedua, tanggal 14 Februari 2020, Jepang menghibahkan kapal patroli Hakurei Maru kepada Indonesia. Kapal pensiunan perikanan Jepang ini dibangun pada tahun 1993 dengan panjang 63,37 meter, bobot 741 ton, dan total 2,2 miliar yen untuk dana perbaikan peralatan. Kazuhiko Shimizu, penasihat ekonomi Jepang di Indonesia, menekankan bahwa Indonesia telah menderita kerugian serius dan praktek penangkapan ikan ilegal. Tetapi Kementerian Kelautan dan Perikanan negara ini tidak memiliki kapal patroli maritim yang memadai. Tulis Kyodo News 24 Mei 2021. Di Indonesia ini, kapal ini digunakan untuk patroli KKP. Yang ketiga, tahun 2022 di akhir April, pemerintah Jepang berencana menghibahkan kembali kapal patroli untuk membantu Indonesia yang nantinya akan digunakan Bakamla dalam upaya memastikan keamanan wilayah perairan dan laut. Rencana ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kishida Fumio yang memimpin delegasi Jepang dalam kunjungan kenegaraan dan pertemuan bilateral bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 29 April 2022. Kapal patroli Jepang itu tentu saja bisa sedikit mengimbangi kapal patroli China yang seringkali melanggar zona ekonomi eksklusif dan memasuki perairan Laut Natuna Utara, wilayah Indonesia. Kapal patroli Cina adalah kapal patroli terbesar dan tercanggih di dunia yang hanya bisa diimbangi dengan kapal angkatan laut militer. Postur patroli Cina memang cukup bikin kesal karena teknologi, fungsi, dan perlengkapannya mendekati spesifikasi kapal perang. Contohnya pada 21 Agustus 2021 saat Coast Guard Cina Xiao Tao melakukan gangguan pada kilang pengeboran minyak bumi lepas pantai Premier Oil Tuna BV di Blok Tuna, Natuna Utara. Indonesia sampai mengerahkan KRI Bung Tomo untuk mengusir Coast Guard Cina keluar dari sana. Bahkan KRI Bung Tomo dan Coast Guard Cina sudah sangat dekat, yakni hanya berjarak 2 nautical mile. Diketahui jika kapal Cina Coast Guard itu bernama Zhonggao Haixing 5305 dan merupakan jenis kapal Xiaoduan Class.
Dikutip dari Asian Military Review, jika jenis Xiaoduan Class atau tipe 818 maka itu jenis kapal Coast Guard modern yang saat ini tengah dalam masa pembangunan. Saat ini ada sekitar 6-7 unit Xiaoduan Class yang dioperasikan Coast Guard Cina. Xiaoduan merupakan kapal Coast Guard Cina yang mengambil rancang bangun frigat Jiangkai 2 kelas PLA Navy. Bobotnya mencapai 4.000 ton dan panjang 138 meter. Xiaoduan mampu menggotong berbagai macam sensor dan radar layaknya kapal perang. Ia dilengkapi dengan meriam 76 mm dan 2 CIWS tipe 630 mm. Jika ditilik dari dimensinya, Xiaoduan lebih besar dibanding KRI Bung Tomo. Bila Xiaoduan dipersenjatai rudal, maka ia bisa mengungguli kemampuan KRI Bung Tomo yang mencegatnya. Dikutip dari Naval Teknologi, Xiaotao pertama kali dibuat pada Desember 2012 oleh Jiangnan Shipyard. Pada penandatanganan kontrak, pemerintah Cina awalnya sepakat hanya membangun 2 kapal dengan tonase 10.000 ton dan senilai 280 juta yuan. Namun seiring berjalannya waktu, Xiaotao ditambah menjadi 12.000 ton sehingga jenis kapal Xiaotou juga tetap lebih besar dari kapal Bakamla. Nampaknya Cina sengaja melakukan hal ini lantaran untuk menasbihkan Xiaotao sebagai kapal Coast Guard terbesar di dunia mengangkangi milik Jepang. Xiaotao bagaikan markas berjalan, ia mampu menampung 2 helikopter angkut berat C-8 China. Nampaknya saudara tua ini tidak tanggung-tanggung membantu Indonesia. Selain hibah kapal, di bidang kelautan dan perikanan juga diberikan dana hibah sebesar 5,5 miliar yen atau sekitar 704 miliar yang disampaikan untuk membangun sentra kelautan dan perikanan atau SKPT di 6 pulau terluar di wilayah Republik Indonesia. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami dan menonton video kami. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.